Prinsip kerja motor DC. Prinsip kerja motor DC sangat sederhana. Kita dapat melihat bahwa ketika penghantar arus ditempatkan dalam medan magnet, ia mengalami gaya tertentu ke arah tertentu juga. Konstruksi dasar motor DC berisi jangkar pembawa arus yang terhubung ke pasokan dan melalui segmen komutator, dan sikat jangkar ditempatkan antara kutub utara dan selatan permanen atau elektromagnet dalam model dasar. Satu putaran konduktor ditempatkan di antara dua kutub yang berlawanan. Jika kita mulai mensuplai DC melalui sistem komutator, arus akan mulai mengalir seperti yang kita lihat. Terminal positif baterai terhubung ke kiri konduktor belokan, dan terminal negatif terhubung ke kanan konduktor belokan. Seperti yang kita lihat dalam model, kutub utara magnet ditempatkan di dekat sisi kiri, dan kutub selatan ditempatkan di dekat kanan sisi belokan arus, dan sisi kiri mengalir ke dalam dan sisi kanan mengalir ke luar. Seperti yang kita lihat, konduktor dibawa masuk arus, dan mereka ditempatkan di medan magnet. Keduanya mengalami gaya mekanik yang bekerja pada mereka. Arah gaya mekanik dapat dengan mudah ditentukan dengan menerapkan aturan tangan kiri Fleming. Untuk melakukan ini, dengan merentangkan ibu jari telunjuk dan jari kedua sehingga semuanya berada di titik 90 derajat satu sama lain. Dengan itu, jika jari telunjuk adalah garis panjang arah medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan, dan jari kedua adalah garis panjang arah arus dan konduktor, maka ibu jari menunjukkan arah gaya mekanik sama jika jari telunjuk adalah garis panjang arah magnet dari kutub utara ke kutub selatan, dan jari kedua adalah garis panjang arah arus dan konduktor sisi kanan, maka ibu jari menunjukkan arah gaya mekanik karena ini ke atas, dan gaya ke bawah pada belokan. Satu torsi dihasilkan ketika belokan berputar searah jarum jam seperti yang ditunjukkan. Setelah putaran belokan tiba posisi vertikal terhadap medan magnet, pada posisi ini tidak ada arus dalam konduktor karena konduktor belok, dan sikap beristirahat di antara dua mutator yang tenang. Maka tidak ada gaya yang bekerja pada konduktor karena momen inersia belokan terus berputar dan datang horizontal lagi. Posisi konduktor telah diubah. Di sini itu berarti konduktor yang sebelumnya di posisi kiri menjadi kanan, dan yang sebelumnya di posisi kanan menjadi kiri. Pada posisi itu kita dapat menentukan gaya mekanik dengan menerapkan aturan tangan kiri Fleming. Nah, ayo lakukan itu. Untuk melakukan ini, renggangkan ibu jari kiri dan jari kedua sehingga semuanya berada pada 90 derajat satu sama lain. Jadi jika jari telunjuk adalah garis yang searah dengan medan magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan, dan jari kedua sejajar dengan arah arus di konduktor sisi kiri, kemudian ibu jari menunjukkan arah gaya mekanik ini jelas ke atas di sini. Jadi jika jari telunjuk adalah garis yang searah dengan medan magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan, dan jari kedua sejajar dengan arah arus pada penghantar sebelah kanan, kemudian form menunjukkan arah gaya mekanik ini jelas ke bawah. Di sini lakukan gaya ke atas dan ke bawah. Belokan cenderung berputar searah jarum jam. Dari penjelasan itu, kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa di sini dalam model ini kita dapat melihat bahwa konduktor manapun yang mendekati kutub selatan mengalami mekanik ke atas,
dan di dekat kutub utara gaya mekanis ke bawah. Dan melakukan ini terus-menerus memaksa putaran mekanis berputar genap jika baterai tidak terhubung, terutama motor DC berputar memiliki prinsip yang sama seperti model dasar ini. Bukan putaran tunggal dan alih-alih dua kutub ada sejumlah kutub yang dipasang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Metode kontrol kecepatan motor DC dapat divariasikan dengan memvariasikan flux, resistansi jangkar, atau tegangan yang diterapkan. Metode kontrol kecepatan yang berbeda untuk shunt dari seri DC yang berbeda menyesuaikan metode yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa motor DC adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanik. Ketika arus membawa armatur terhubung ke ujung suplai melalui segmen komentator, sikat akan ditempatkan di dalam kutub utara dan selatan secara permanen atau elektromagnet. Dengan menggunakan prinsip operasi elektromagnet ini tergantung pada aturan tangan kiri untuk menentukan arah gara yang bekerja pada penghantar jangkar motor DC. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang metode kontrol kecepatan motor DC. Kecepatan motor DC shunt dikendalikan dengan metode yang dinyatakan di bawah ini. 1. Metode kontrol flux. 2. Metode kontrol jangkar dan rheostatik. 3. Metode kontrol tegangan. Metode kontrol tegangan ada dua jenis. Yang pertama kontrol tegangan ganda dan yang kedua sistem Ward-Leonard. Metode kontrol flux. Dalam metode ini, kecepatan motor DC berbanding terbalik sebanding dengan flux per kutub. Jadi, dengan mengurangi flux akan meningkatkan kecepatan. Begitu pula sebaliknya. Untuk mengontrol flux, rheostat ditambahkan secara seri dengan belitan medan, sehingga akan meningkatkan kecepatan, karena flux akan berkurang. Jadi, arus medan relatif kecil. Metode kontrol jangkar dan rheostatik. Kecepatan motor DC berbanding lurus dengan bagian belakang EMF. Artinya, saat disuplai, tegangan V dan resistansi jangkar RA dijaga konstan. Kecepatan berbanding lurus dengan arus jangkar IA. Jadi, ketika kita menambahkan hambatan secara seri dengan jangkar, IA akan berkurang, sehingga kecepatan pun juga akan berkurang. Semakin besar penurunan kecepatan kontrol tegangan ganda, maka semakin besar pula resistansi secara seri dengan angker. Dalam metode ini, medan shunt dihubungkan ke tegangan eksitasi tetap dan jangkar diberikan tegangan yang berbeda. Tegangan di armatur diubah dengan bantuan switchgear yang sesuai. Kecepatan kira-kira sebanding dengan tegangan di angker. Sistem Ward-Leonard. Sistem Ward-Leonard digunakan untuk kontrol kecepatan motor yang sangat sensitif. Misalnya eksavator listrik, elevator, dan lain-lain. Susunan sistem ini menyesuaikan kebutuhan, seperti pada gambar, output dari generator G diumpankan ke armatur motor M2 yang kecepatan harus dikendalikan. Tegangan keluaran generator G dapat divariasikan dari 0 ke nilai maksimumnya melalui regulator medan. Sehingga tegangan jangkar dari motor M2 bervariasi dengan sangat lancar. Oleh karena itu, kontrol kecepatan motor DC yang sangat halus dapat diperoleh dengan metode ini. Kecepatan motor seri DC dikendalikan dengan metode yang dinyatakan di bawah ini. A. Metode kontrol flux. Metode kontrol flux ada 4 jenis. 1. Pengalih medan. 2. Pengalih jangkar. 3. Kontrol lapangan yang terperangkap. 4. Kumparan medan paralel. B. Resistansi variabel secara seri dengan jangkar.
C. Metode kontrol seri paralel. Pengalih lapangan. Perlawanan yang benar-benar terhubung paralel ke bidang seri. Resistance variabel ini disebut sebagai pengalih. Arus yang diinginkan dapat dialihkan melalui resistor ini, sehingga arus yang melalui kumparan medan dapat menurun. Oleh karena itu, flux dapat diturunkan ke jumlah yang diinginkan dan kecepatan pun dapat ditingkatkan. Pengalih angker. Diverter atau rheostat terhubung di armatur. Untuk torsi beban konstan yang diberikan, arus jangkar berkurang, maka flux harus meningkat. Hal ini akan menghasilkan peningkatan arus yang diambil dari suplai, sehingga flux akan meningkat dan kecepatan motor akan berkurang. Kontrol bidang yang disadap. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, kumparan medan diketuk membagi jumlah putaran. Dengan demikian, kita dapat memilih nilai flux yang berbeda dengan memilih jumlah putaran yang berbeda. Kumparan medan paralel. Pada metode ini, beberapa kecepatan dapat diperoleh dengan mengelompokkan kumparan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Resistansi variabel secara seri dengan dinamo. Dengan memperkenalkan hambatan secara seri dengan armatur, tegangan di armatur dapat dikurangi, sehingga kecepatan berkurang. Kontrol paralel seri. Sistem ini banyak digunakan dalam traksi listrik, di mana 2 atau lebih motor seri yang digabungkan secara mekanis digunakan. Untuk kecepatan rendah, motor dihubungkan secara seri, dan untuk kecepatan yang lebih tinggi, motor dihubungkan secara paralel. Ketika seri, motor memiliki arus yang sama melewati kumparan yang sama meskipun tegangan melintasi masing-masing motor dibagi. Ketika di paralel, tegangan di setiap motor sama meskipun arus akan terbagi. Jika Anda menyukai elektronika atau hobi yang memilikinya secara tidak langsung seperti dengan radio kontrol pesawat atau drone, maka Anda sudah sering mendengar istilah PWM. Setelah selesai menonton video ini, Anda akan mengerti apa itu PWM dan apa kepanjangannya. PWM untuk modulasi lebar pulsa ini adalah cara sederhana namun cerdas untuk mengontrol sinyal digital yang kami gunakan untuk memvariasikan energi yang dikirim ke beban atau untuk menyediakan informasi dalam sinyal ini. Bagaimana sinyal PWM bekerja? Sinyal digital PWM adalah jenis yang sangat sederhana sinyal, dan untuk memahami cara kerjanya kita akan membuat rangkaian. Yang akan saya katakan adalah rangkaian paling sederhana di dunia, dan saya akan menggunakannya untuk menjelaskan cara kerja sinyal PWM. Ketika saya menekan tombol rangkaian selesai, dan tegangan dalam hal ini 5 volt mengalir melalui rangkaian masuk pada LEV. Jika saya melepaskan tombol rangkaian terputus dan sekarang lampu mati, saya akan secara grafis menunjukkan apa yang terjadi ketika oscillation charge. Dan inilah yang terjadi dengan sinyal ketika saya menekan tombol ini adalah sinyal digital pemberitahuan hari ini memiliki bentuk persegi karena tegangan langsung meningkat dari 0 menjadi 5 volt dan sebaliknya. Dan ini adalah hal utama yang harus Anda pahami, bahwa sinyal hanya memiliki dua keadaan. Itu sebabnya Anda dapat memiliki tata binar dengan sinyal 0 dan 1 atau rendah dan tinggi ketika sinyal kami mencapai 5 volt. Kami dapat mengatakan itu adalah I dan mewakili 1 ketika 0 volt terendah atau dalam binir 0. Frekuensi sinyal PWM harus konstan, begitu juga dengan modulasi setiap pulsa. Biasanya pulsa ini dibagikan dari frekuensi tinggi, dan dengan memvariasikan waktu setiap pulsa rata-rata, tegangan pada output dapat dikontrol. Misalnya, jika kita memiliki tegangan 10 volt, pulsa yang 50% dari waktu rendah dan 50% lainnya tinggi, maka tegangan rata-rata adalah 5 volt, setengah dari tegangan
tegangan, jadi kita dapat mengubah tegangan rata-rata pada output dengan hanya mengubah waktu denyut untuk mengontrol kecepatan motor listrik DC. Misalnya, atau kecilan LED atau beban lainnya, pulsasi terjadi dengan frekuensi tinggi sehingga sulit untuk melihat frekuensinya dalam beban apapun di LED. Misalnya ketika dihidupkan dan dimatikan dengan cepat, hal yang sama terjadi dengan motor. Anda bahkan dapat mendengar arti dari frekuensi ini. Frekuensi ini dihasilkan melalui komponen elektronik. Terlihat tidak mungkin bagi manusia untuk mencapai kecepatan dan presisi itu dengan menekan tombol. Jika Anda bertanya-tanya mengapa kami tidak menggunakan variabel resistor untuk mengontrol energi yang dikirim ke beban suatu seperti potentiometer yang dapat menahan banyak daya, karena menggunakan resistor bukanlah cara yang paling efisien untuk mengontrol energi yang hilang dalam bentuk panas ketika melewati resistensi dan ketika berhadapan dengan beban daya tinggi seperti motor itu hanya sia-sia. Penggunaan BBM adalah cara yang paling efisien menggunakan hemat energi. Jauh lebih dari saya lainnya, sangat penting jika sistem Anda menggunakan baterai. Sinyal BWM yang digunakan untuk mengontrol servo sedikit berbeda. Sinyal ini harus terkandung dalam jendela durasi antara 1000 dan 2000 mikrodetik. Sinyal ini kemudian ditafsirkan oleh microcontroller untuk melanjutkan ke servo apa posisinya seharusnya, tetapi hanya berisi informasi yang digunakan untuk mengontrol posisi servo atau akselerasi ESC. Tetapi seperti yang saya katakan, itu hanya informasi dan tidak dapat digunakan untuk mengontrol motor listrik. Untuk mengontrol motor DC, kita menggunakan tipe dari sinyal BWM yang saya tunjukkan sebelumnya. Sekarang kita akan membuat rangkaian yang dapat menghasilkan sinyal BWM. Jadi sudah untuk yang menggunakan IC timer 555 yang populer, juga komponen murah lainnya seperti potentiometer yang akan memungkinkan kita untuk mengontrol siklus tugas sinyal. Kita dapat menemukan skema untuk membuat sirkuit. Dalam deskripsi video ini, kita akan membuat prototipe sirkuit ini pada breadboard first. Perhatikan bahwa saya menggunakan transistor untuk mengontrol tegangan tinggi pada arus RIC 55 yang dapat menyalurkan beberapa mA, tapi tidak cukup untuk menyalakan motor atau lampu intensitas tinggi. Sebabnya kami menggunakan sinyal output untuk mengaktifkan transistor, dan itu melakukan pekerjaan berat. Rekomendasi dasar yang mengatakan bahwa mari kita lanjutkan dengan hal utama. Karena kita melihat sirkuit bekerja cukup baik, sekarang kita akan melakukannya secara permanen pada papan prototyping PCB. Dan siap, kita memiliki sirkuit yang bekerja. Selama pembuatan rangkaian ini, saya melakukan beberapa kesalahan, karena itu adalah kebingungan besar ketika bekerja dengan port semacam ini. Tapi akhirnya saya melakukan pada output. Saya meletakkan dua jenis konektor yang berbeda, satu untuk baterai, satu sendiri, dan yang lainnya adalah DC konektor jack untuk adaptor daya berfungsi. Daya berfungsi sangat baik, tapi tidak terlihat baik. Jika Anda terlihat profesional, kita dapat memesan desain kita sendiri dengan GLC PCB. Jadi saya akan pergi dengan mudah ke perangkat download online gratis yang digunakan untuk membuat sirkuit PCB dan merancang dari awal. Dalam deskripsi video ini Anda akan menemukan tautan ke proyek ini. GLC PCB adalah sponsor video ini. Dengan mereka Anda dapat memesan hingga 10 PCB hanya dengan $2, ditambah pengiriman jika itu yang Anda pertama waktu Anda memesan. Dengan mereka Anda akan memiliki diskon dalam harga pengiriman produksi desain. Anda hanya membutuhkan waktu 24 jam. Link dalam deskripsi di bawah ini. Saya akan melanjutkan untuk memesan 5 port ini karena saya tidak membutuhkan 10 dari mereka. Apapun yang Anda pilih harganya tetap $2. Dan setelah beberapa hari saya mendapatkan paket dengan PCB. Saya ini adalah versi 1.0.
tapi akan berubah dan meningkat seiring dengan waktu dengan tautan yang sama dalam deskripsi video yang akan Anda akses. Proyek di mana Anda dapat mengunduh file Java, memodifikasi sirkuit atau memasang starter PCB seperti ini untuk Anda sendiri. Dan sekarang saatnya untuk menyelotir semua komponen. Menyelotir semua komponen dalam PCB ini sangat mudah dan juga hanya beberapa komponen, dan ini adalah hasil akhir dan bekerja dengan sempurna. Di sini Anda milik perbandingan PCB yang saya buat dengan tangan dan yang saya pesan dari CLC PCB. Kami dapat menyertakan video ini tanpa menyebutkan Arduino. Jika Anda memiliki Arduino, Anda dapat menyederhanakan semua rangkaian dengan mengunggah sketsa dari contoh yang disertakan dalam Arduino IDE disebut analog in-out serial. Anda hanya memerlukan potentiometer dan transistor MOSFET. Sketsa ini dirancang terutama untuk mengontrol kecilan LED, tetapi pada dasarnya kontrol PWM yang sama dengan bantuan transistor MOSFET, kita dapat mengontrol beban kuat lainnya. Di video lain, kita dapat menggunakan teknik ini untuk membuat proyek fungsional seperti mobil kendali jarak jauh, Oke guys, video ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu atau 36 jam kerja saya. Akan sangat menghargai jika Anda menyukai video ini, bagikan atau tinggal komentar. Juga pertimbangkan untuk berlangganan jika Anda tidak ingin ketinggalan dari video lainnya seperti ini dalam waktu dekat. Untuk saat ini saya harap Anda menyukai video ini dan saya jumpa di proyek berikutnya. Pertanyaan yang pertama, dapatkah mesin DC difungsikan sebagai generator? Apa syarat agar berfungsi sebagai generator DC? Jelaskan dengan gambar skematik. Jawabannya dapat, karena mesin arus searah atau mesin DC dapat berupa generator DC atau motor DC. Generator DC adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik DC. Yang seperti dijelaskan pada gambar 1.1 tentang rangkaian pengawatan generator DC penguatan seri. Pertanyaan nomor 2. Peragakan juga dengan tangan Anda prinsip terjadinya torsi putaran pada motor DC. Jelaskan singkat dan benar. Jawaban: prinsip motor listrik berdasarkan pada kaidah tangan kiri Fleming. Kaidah tangan kiri Fleming menyatakan jika kawat penghantar di atas telapak kanan tangan kiri ditembus garis medan magnet F, pada kawat dialirkan arus listrik DC sebesar I searah keempat jari tangan, maka kawat mendapatkan gaya sebesar F searah ibu jari, seperti gambar di samping. Pertanyaan nomor 3. Terangkan dengan gambar skematik prinsip dasar terjadinya reaksi jangkar pada generator DC. Seperti gambar yang ada di bawah ini, medan magnet untuk generator DC berasal dari kutub elektromagnet berupa belitan kawat yang diberikan listrik DC. Diperoleh kutub utara, north, selatan, south. Medan magnet melewati rotor seperti ditunjukkan arah panah. Dengan mengatur besarnya arah arus eksitasi yang melewati belitan magnet, maka semakin besar kuat medan magnet yang dihasilkan, posisi garis netral tegak lurus dengan medan magnet. Dalam belitan rotor, sesuai prinsip induksi, dibangkitkan tegangan listrik.
ketika generator diberikan beban mengalir arus listrik pada bilitan rotor. Pada saat itu, dalam rotor juga dibangkitkan medan elektromagnetik. Menurut prinsip hukum tangan kanan, arah medan magnet ke arah panah. Besar kecilnya medan magnet di rotor berbanding lurus dengan besar kecilnya arus beban. Saat arus beban maksimum, medan magnet rotor maksimum. Saat arus beban minimum, maka medan magnet rotor juga minimum. Interaksi antar medan magnet stator dengan medan elektromagnet rotor mengakibatkan jalannya medan magnet bergeser beberapa derajat. Pertanyaan nomor 4. Suatu motor DC kompon panjang dengan daya input 300 kW, tegangan terminal 600 volt, mempunyai tahan medan stand 75 ohm. Tahan jangkar termasuk tahan sikat sama dengan 0,41 ohm. Tahan medan seri 0,012 ohm dan resistansi yang diparalel dengan medan seri sebesar 0,036 ohm. Hitung arus jangkar. B. Hitung IMF yang dibangkitkan. Dan C. Daya yang dibangkitkan. Jawaban. Diketahui pin sebesar 30 kW sama dengan 30.000 watt. V in sama dengan 600 volt. RA atau R sikat sama dengan 0,14 ohm. RS sama dengan 0,012 ohm. Jawaban. Yang pertama kita mencari I. I sama dengan P per VT. 3000 dibagi 600 sama dengan 500 ampere. A. Untuk mencari arus, maka arus dikurangi arus SH. 500 dikurangi 8 sama dengan 492 ampere. Untuk mencari EMF yang dibangkitkan, maka VT dikurangi IA dikali RA plus RS. 600 dikurangi 492 dikali dalam kurung 0,41 ditambah 0,0009. Maka diperoleh EMF sebesar 397,8 volt. Yang ketiga, untuk mencari daya yang dibangkitkan sama dengan EB dikali IA. 397,8 dikali 492 sama dengan 195,717 watt. Pertanyaan nomor 5. Suatu motor DC kompon pendek dengan daya input 34,5 kW, tegangan terminal 230 volt, tahanan kumparan medan shunt, medan seri dan jangkar masing-masing sebesar 92, 0,015 dan 0,03 ohm. Pertanyaannya, hitung A. Arus jangkar. B. EMF yang dibangkitkan. C. Daya output. Jawaban. Diketahui V in sama dengan 230 volt. RSH sama dengan 92 ohm. RS sama dengan 0,015 ohm. RA sama dengan 0,03 ohm. Pin sama dengan 34,5 kW atau sama dengan 34.500 watt. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan soal sebelumnya, yaitu untuk mencari I sama dengan P per VT. I sama dengan 34.500 dibagi 230 sama dengan 150 ampere. Soal yang pertama, untuk mencari arus jangkar, maka I sama dengan ISH. I sama dengan 150 dikurangi 2402,475 sama dengan diperoleh I sebesar
147,525 ampere. Yang kedua, pertanyaannya adalah EMF yang dibangkitkan. Untuk mencari EMF yang dibangkitkan, maka kita bisa mencarinya dengan VT dikurangi IA kali RA dikurangi IRS dikurangi VSI. Maka diperoleh 223,32 volt. Yang C, untuk mencari daya output, maka EB dikali IA sama dengan 223,32 dikali 147,525 sama dengan 32,945 kW. Pertanyaan nomor 6. Suatu motor DC kompon panjang 40 kW, tekanan terminal 200 volt, tahanan kumparan shunt, seri, dan jangkar masing-masing adalah sebesar 93 ohm, 0,04 ohm, dan 0,6 ohm. Hitung tegangan induksi yang dibangkitkan pada jangkar. Jawaban diketahui. P atau panjang sebesar 40 kW sama dengan 40 kali 1000 sama dengan 40.000 watt. VT sama dengan 200 volt. RA sama dengan 0,6 ohm. RS sama dengan 0,04 ohm. RSH sama dengan 93 ohm. Jawab. Yang pertama, kita harus mencari RS total, yaitu RS ditambah RA, yang diperoleh hasil sebesar 0,64 ohm. Selanjutnya, kita mencari RP total, yaitu RS total ditambah RSH per RS total per ditambah RSH sama dengan 0,64 kali 93 per 0,64 ditambah 93. Dihasilkan 0,64 ohm. Untuk menghitung tegangan induksi yang dibangkitkan pada jangkar, maka kita bisa mencarinya dengan VT dikurangi IA dikali RA min IA kali RS sama dengan 200 dikurangi dalam kurung 197,84 dikali 0,6 tutup kurung dikurangi buka kurung 197,84 dikali 0,04, maka dihasilkan tegangan induksi yang dibangkitkan pada jangkar sebesar 73,384 volt.